Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kultum yang akan saya sampaikan hari ini berjudul Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis ini menunjukkan bahwa niat itu sebagai ukuran untuk menilai sahnya amalan. Bila niatnya baik, maka amalnya juga baik. Dan bila rusak, maka rusak pula awalnya. Jika dijumpai suatu amalan dan dibarengi oleh niat, maka ia punya 3 keadaan. Pertama, ia melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ia melakukan hal itu karena sedang mencari pahala dan surga. 3, ia melakukan hal itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan hak ubudiyah dan menunaikan rasa syukur. Niat menurut bahasa ialah al-qasad, yang artinya tujuan. Dikatakan nawaqallahu khair, yakni Allah menujumu dengan kebaikan. Sedangkan niat menurut syariat ialah meniatkan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Jika ia berniat dan tidak segera mengerjakan, maka ini disebut tekad. Niat yang disyariatkan untuk membedakan tingkatan ibadah dengan yang satu dan yang lainnya. Contoh pertama, duduk di masjid. Ada kalanya ia bermaksud untuk istirahat menurut kebiasaan, dan ada kalanya juga ia bermaksud untuk ibadah dengan niat itikaf. Yang membedakan adat dan ibadah adalah niat. Demikian pula dengan mandi. Ada kalanya diniatkan untuk membersihkan badan, ada kalanya diniatkan untuk beribadah. Dan yang membedakannya adalah niat. Pengertian inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang seseorang yang berperang karena riya. Berperang karena pembelaan diri dan berperang karena keberanian, manakah yang termasuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang tertinggi, maka ia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu berbeda-beda keutamaannya dan pahalanya menjadi besar, tergantung keimanan serta keikhlasan yang terdapat di dalam hati pelakunya, sehingga orang yang memiliki niat yang besar, terutama jika dibarengi dengan amal yang disanggupinya, maka orang yang berniat tersebut dinilai sebagai orang yang mengamalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka mendapati bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang ditujunya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jika seorang hamba berniat melakukan kebajikan, maka niatnya itu dicatat sebagai satu kebajikan penuh. Berbuat baik kepada manusia dengan harta, ucapan dan perbuatan adalah kebajikan dan berpahala di sisi Allah. Tetapi pahalanya semakin besar dengan niat. Demikianlah kultum ini saya sampaikan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.